Mas Bidin dikejutkan oleh suara yang menggeledak yang menyuruhnya agar bekerja seperti orang lain. Kamu di sini disuruh bekerja oleh bapakmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Tiba-tiba Seram. Balik lagi bersama saya Rio Sutarjo yang akan menceritakan kisah horor dan kisah mistis. Kali ini saya akan menceritakan buah cerita yang berjudul Kembalinya Tumbal Pesugihan. Dan bagi teman-teman, untuk mengembangkan channel ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan juga klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Kita mulai ceritanya. Kisah dimulai ketika Mas Bidin berusia 15 tahun. Seperti biasa setiap hari Mas Bidin mengembalakan 4 ekor kambingnya di tepi hutan karet yang berbatasan langsung dengan sungai Cisadane dan tak jauh dari kampungnya itu. Hal ini sudah menjadi pekerjaan Mas Bidin sehari-hari, mengingat orang tua Mas Bidin sudah tidak mampu menyekolahkan lagi setelah tamat SD. Karena kemiskinan keluarganya, hanya 4 ekor kambing lah harta satu-satunya yang dimiliki keluarga Mas Bidin. Bapak Mas Bidin hanyalah seorang buruh serabutan yang harus mengurus ibu serta 4 adik yang lain, termasuk Mas Bidin. Hari itu ketika matahari sudah menunjukkan peraduan di ujung barat, angin sepoi-sepoi yang datang di lembah Cisadane hampir saja memejamkan mata Mas Bidin yang sedari tadi duduk di sebatang pohon karet sambil mengawasi kambing-kambingnya dari jauh. Namun, rasa kantuk itu dikagetkan oleh deheman seseorang yang tiba-tiba saja terlihat berdiri tegak di sampingnya. Orang tersebut dalam bahasa Sunda memperkenalkan dirinya dengan nama Pak Salam. Lelaki itu berpakaian ala pendekar. Ia membawa pesan buat Mas Bidin, yakin agar Mas Bidin bersedia ikut ke rumah atas perintah bapaknya sendiri. Bapakmu sudah menunggu di sana, dia ada di rumah kami, ujar Pak Salam. Seperti terhipnotis, Mas Bidin menurut saja. Bahkan Mas Bidin lupa dengan kambing-kambingnya. Singkat cerita, sampailah Mas Bidin di tempat yang dituju. Ternyata orang di rumah tersebut sungguh sangat banyak, seperti layaknya sebuah istana kecil. Namun begitu Mas Bidin tiba di sana, dia tidak melihat bapaknya. Pak Salam berbicara lagi sama Mas Bidin. Oh, bapakmu sudah pulang, nak. Katanya kamu disuruh menunggu di sini sampai bapakmu menjemput. Mas Bidin yang mulai curiga dan semakin bingung dengan keadaan di sana. Dia mulai kasak-kusuk bertanya pada orang-orang yang bekerja di rumah itu, yang jumlahnya sangat banyak. Ya, sebuah rumah dengan puluhan bahkan ratusan pembantu. Hal itu tentu sangat aneh. Mas Bidin coba bertanya lagi, tapi tidak ada satupun yang mau menjawab. Sebab orang-orang di situ seperti bisu. Tiap kali ditanya, mereka hanya menggeleng dan pandangan mereka seperti kosong. Anehnya lagi, Mas Bidin melihat mereka hanya bekerja dan bekerja. Singkat cerita, sehari, 2 hari, Mas Bidin dibiarkan tak mengerjakan apapun seperti orang-orang yang ada di situ. Namun setelah 1 minggu, Mas Bidin dikejutkan oleh suara yang menggeledak yang menyuruhnya agar bekerja seperti orang lain. Kamu di sini disuruh bekerja oleh bapakmu, bukan duduk santai dan melamun terus, hentak orang itu sembari menendang bokong Mas Bidin dengan kerasnya. Rasa sakit yang luar biasa akibat tendangan membuat Mas Bidin sangat ketakutan. Sedangkan orang yang beberapa waktu lalu jemput Mas Bidin tak lagi kelihatan batang hidungnya. Akhirnya lambat laun Mas Bidin ini merasa bahwa dia telah ditipu oleh orang yang mengaku bernama Pak Salam itu. Karena ketakutan yang sangat amat, mau gak mau dengan berat hati dan cucuran air mata, Mas Bidin terpaksa bekerja keras di tempat itu, seolah tanpa henti. Bisa dikatakan tanpa henti, sebab seolah tempat itu tidak ada pergantian hari, siang ataupun malam. Hari-hari kelam itu dilewatin dengan cucuran keringat tiada henti. Semua pekerja termasuk Mas Bidin di dalamnya baru terhenti tak kala tiba saatnya makan. Malangnya, makan saja dijatah hanya 2 kali sehari. Entahlah siang atau sore, kami tidak bisa membedakan, bisik dalam hati Mas Bidin. Ketika itu yang dikerjakan Mas Bidin dan orang-orang di sana seperti membangun rumah, mencuci dan membersihkan kandang babi. Banyak babi berkeliaran di tempat itu.
Mereka seolah-olah menjadi tuan kami atau menjadi bos kami. Singkat cerita, sebulan kemudian Mas Bidin baru melihat jika di ruangan lain ada pemandangan yang memilukan. Banyak anak-anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, bekerja mengepel lantai sambil menangis. Bahkan anak-anak itu dibiarkan saling cakar-mencakar satu dengan yang lainnya sampai berdarah-darah. Mereka anak-anak yang masih suci itu mengerjakan pekerjaan seharusnya dikerjakan oleh orang dewasa. Semoga Allah melaknat iblis terkutuk itu, bisik hati Mas Bidin. Mas Bidin saat itu melanjutkan kerjanya bersama puluhan orang lainnya dari segala umur. Tempat itu seperti neraka bagi orang-orang yang belum tentu mengerti mengapa mereka berada di sini. Mereka bekerja untuk siapa dan apa salah mereka sebenarnya. Berminggu, berbulan, dan hampir 6 bulan Mas Bidin bersama orang-orang malang itu tidak pernah mendapatkan makanan enak, apalagi digaji. Kita kembali lagi saat Mas Bidin hilang ketika mengembala kambingnya beberapa waktu sebelumnya di hutan dekat dengan aliran sungai Cisadane. Ketika itu berita tak pulangnya Mas Bidin ke rumah bersama kambing-kambing gembalanya menjadi kegemparan seluruh warga desa. Kedua orang tua Mas Bidin ikut panik dan menangis demi mengetahui Mas Bidin tak pulang hingga larut malam. Setelah musyawarah yang disepakati oleh beberapa pembuka desa, akhirnya rombongan sesepuh desa dibantu beberapa pemuda menyusuri dan mencari Mas Bidin ke tempat biasa ia mengembala ternaknya. Memang tak begitu sulit menemukan tempat itu, tapi para penduduk tidak menemukan Mas Bidin. Hanya 4 ekor kambing saja yang ada di sana. Setelah dijelajahi area hutan di sana di sekitar tempat itu, ternyata penduduk tidak menemukan jejak Mas Bidin. Akhirnya warga pulang dengan membawa 4 ekor kambing saja. Sesampainya mereka di rumah Mas Bidin, kedua orang tua Mas Bidin hanya mampu menangis dan tidak bisa berbuat apa-apa. Namun belakangan diketahui kalau Mas Bidin sesungguhnya anak angkat dari kedua orang tua itu. Dulu mereka tidak punya anak, sehingga Mas Bidin diangkat sebagai anak. Barulah ibu angkat Mas Bidin mengandung ketiga anak yang lainnya. Keesokan harinya, seorang petani getah karet menggemparkan. Dia menemukan seorang mayat di semak-semak di tengah hutan dengan penuh luka. Mayat itu tak lain adalah Mas Bidin. Para penduduk mengira dan diperkuat oleh analisis dokter jika Mas Bidin tewas karena diserang binatang buas. Hal itu ditandai dengan beberapa luka serudukan binatang dan beberapa helai bulu babi hutan yang masih nempel di kaosnya. Berita kematian Mas Bidin semakin buat gempar warga desa. Bahkan ibunya beberapa kali jatuh pingsan, entah pura-pura pingsan atau memang dia menyesal karena telah melakukan semua itu demi kekayaan. Yang pasti, saat itu juga mayat Mas Bidin langsung dikuburkan. Selama waktu berjalan, kematian Mas Bidin sedikit demi sedikit mulai hilang dari ingatan seluruh warga desa. Setelah 15 tahun kematian Mas Bidin, warga desa pun benar-benar lupa dengan kisah tragis seorang anak rajin itu. Bahkan saat ayahnya meninggal, kabar tentang Mas Bidin sudah dilupakan orang. Beberapa hari setelah bapaknya meninggal, kegemparan luar biasa kembali terjadi di desa itu. Tiba-tiba muncul lelaki setengah baya yang mengaku bernama Bidin, anak yang dikabarkan meninggal dunia 15 tahun lalu akibat diseruduk babi hutan. Tak ada yang percaya jika dia benar-benar Bidin yang sudah mati. Namun sejumlah warga desa yang menjadi saksi peristiwa 15 tahun silam mulai percaya. Hal itu ditandai dengan beberapa tanda, diantaranya kaos yang dipakai Bidin ketika hilang dulu. Walau kini sudah hampir hancur dan terasa kesempitan, begitu juga nanya yang sudah compang-camping namun masih dikenakan oleh Bidin. Akhirnya sebagian penduduk percaya jika benar-benar Mas Bidin. Acara selamatan pun digelar. Dan dari sinilah awal kisah ini meluncur dari mulut Mas Bidin sendiri. Walau begitu, tak sedikit pula orang yang takut berdekatan dengan Mas Bidin yang dibilang mayat hidup. Mengapa hal itu bisa terjadi dan siapakah yang mati itu? Saat Mas Bidin masih di alam siluman babi yang menurutnya hanya 6 bulan itu, padahal sesungguhnya sudah selama 15 tahun. Akhirnya Mas Bidin menceritakan saat dia bisa kembali dari dunia siluman babi itu.
Tiba-tiba ada kegaduhan di istana babi. Rumah besar bak istana itu tiba-tiba bergetar hebat seperti gempa. Orang-orang berlarian menyelamatkan diri termasuk Mas Bidin. Dalam pelariannya di antara guncangan tanah, telinganya mendengar lagu yang pernah dia dengarnya walaupun dia sudah lupa. Ketika saya dengarkan dengan seksama, saya baru ingat jika yang saya dengar bukanlah lagu, ternyata suara azan, pertanda ajakan sholat. Dalam kepanikan saya mengikuti suara dan menirukan azan itu dengan linangan air mata. Bumi makin tergoncang hebat, tanah di sekitarnya berterbangan seperti ditiup angin topan. Tiba-tiba terdengar gemuruh seperti topan menerjang yang meluluh lantahkan tempat hingga saya jatuh dalam kegelapan. Di saat kesadaran saya kembali, saya sudah berada di tengah hutan dan tak jauh dari saya menemui orang tua memakai sorban, yang ternyata orang inilah yang mengumandangkan azan. Begitu selesai, saya segera merangkak dan memanggil orang tua bersorban itu. Orang tua tersebut sepertinya kaget dan bingung, seperti halnya saya. Menurut penuturan orang-orang tua itu, dia mencari seorang anak perempuan yang konon diculik lelembutan hutan ini. Tetapi yang muncul justru saya. Namun, orang tua bijak tersebut sudah mulai menangkap arti semua ini. Dengan menyebut kebesaran Allah, saya diantarnya ke tepi hutan dan menyuruhnya pulang. Siapakah gerangan orang tua itu? Ternyata orang tua itu namanya Haji Saleh, warga desa tetangga, yang diminta tolong oleh keluarga si anak perempuan yang hilang untuk menemukan putrinya yang lenyap secara misterius. Dengan kelebihan yang demikian serta karomah yang ada pada Pak Haji Saleh, dia memastikan jika anak perempuan itu hilang di sekitar tempat itu. Ini sebuah mukjizat Allah bagi umatnya yang beriman, dan Haji Saleh salah satu umatnya yang diberi karomah. Bukan itu saja, belakangan ternyata atas kuasa Allah pula anak itu pun ditemukan lewat Haji Saleh. Bocah itu ternyata dibawa makhluk halus di tepi hutan dekat jalan raya, tempat dedemit penunggu pohon. Saya pun mengetahui jika kematian saya yaitu ditumbalkan oleh orang yang silau akan dunia. Ternyata orang tua angkat saya memuja siluman babi demi kekayaan. Pesan kali ini, semoga peristiwa mengajarkan sesuatu hikmah bagi kita akan kebesaran Allah, dan janganlah sekali-kali berbuat syirik kepadanya. Oke, itulah akhir ceritanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.